Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah, anzalallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang insyaallah banyak barokahnya, banyak kebaikannya, dan mudah-mudahan bertemunya kita di majlis ini menambah ukhuwah kita, persaudaraan di antara kita, menambah iman, menambah takwa, dan mudah-mudahan dapat meringankan dan memudahkan langkah kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, di mana dia keluar dari rumahnya, dia berjalan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke syurga. Dan majlis-majlis seperti ini majlis-majlis yang tentu akan mendatangkan sakinah, ya, ketenangan, kebaikan, ketentraman, itu ada di majlis-majlis seperti ini. Mudah-mudahan juga kita diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya majlis taklim itu seringkali ramai di awal, menjadi sepi ketika sudah berjalan beberapa kali, ya. Istiqomah duduk di majlis taklim itu berat, ya. Lebih ringan istiqomah main futsal, ya. Sahih wala la? Ya, kalau main futsal itu tanpa perlu orang nyuruh kita, insyaallah kita berangkat, ya. Istiqomah main futsal bagus agar jasmani kita sehat. Ya, seorang muslim harus sehat, ya, dan antum jaga kesehatan, ya, olahraga, jaga juga berat badan, jangan seperti saya sudah mulai bertambah akibat lockdown, ya. Itu bagus, istiqamah main futsal, masya Allah. Tapi juga harus diiringi dengan istiqamah, ya, istiqamah salat berjamaah di masjid, istiqamah hadir di majlis ta'lim, istiqamah hadir di kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Itu mudah-mudahan kita diberi istiqamahan dalam kebaikan. Ikhwani fillah, azzalallahu wa iyyakum. Sebagaimana tadi yang disebutkan bahwa materi kita pada malam hari ini dan yang insyaallah nanti akan selalu saya sampaikan adalah materi akhlak. Pada dua pertemuan yang lalu kita bicara tentang konsep akhlak, ya. Kita bicara tentang apa itu akhlak, kemudian macam-macam atau pembagian akhlak, hal-hal yang bisa memunculkan akhlak yang mulia, atau bagaimana kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Itu adalah kajian yang telah kita bahas, ya, ibaratnya itu sebagai kata pengantar, muqaddimatul al-madkhal. Kita sekarang masuk pada pembahasan, ya, masalah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu telah saya sampaikan bahwa ruang lingkup akhlak, etika, ya, adab itu tidak hanya dalam hubungan antar manusia. Ya, kita kan kalau bicara akhlak biasanya akhlak sesama manusia.
Di dalam Islam, akhlak itu tidak hanya berkaitan dengan pergaulan manusia, antar manusia, tapi Islam juga mengajarkan akhlak, atau akhlak di dalam Islam itu juga terkait dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya kita kepada Allah, etika kita kepada Allah. Bahkan al-adabu ma'allah wa huwa aslu kulli adabin. Ya, ini termasuk inti dari semua adab. Akhlak kita kepada Allah. Ya. Jadi dalam perspektif Islam atau menurut Islam, kalau ada orang baik dengan orang tuanya, baik dengan keluarganya, ya akhlaknya baik, baik dengan tetangganya, tapi selalu melanggar perintah Allah, ya, tidak taat kepada Allah, meremehkan agama Allah, orang seperti ini dikatakan belum baik akhlaknya. Apa yang menyebabkan dia disebut orang yang tidak berakhlak atau belum sempurna akhlaknya? Karena ada cacat akhlak dalam kaitannya hubungan dia dengan Allah. Kita kan seringkali menilai akhlak itu dari hubungan manusia dengan manusia. Oh, akhlaknya hari iku api, bagus, akhlaknya Masya Allah. Nah, padahal tidak tahu sholat dia, tidak tahu sholat, ya, melanggar aturan Allah. Maka orang seperti itu belum bisa dikatakan akhlaknya baik. Ya, bisa kita katakan akhlaknya baik hanya dengan orang tuanya, tapi dengan Allah akhlaknya tidak baik. Jadi akhlak itu tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia, tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah al-adabu ma'allah wa huwa aslu kulli adab. Ya, bahkan dikatakan oleh Syekh, bal la yattasif ahadun bi adabin in adima al-khuluqu ma'allah. Bahkan seseorang tidak layak dianggap telah berakhlak kalau akhlaknya kepada Allah itu gak ada. Gak pantas dia disebut orang yang berakhlak. Jadi adab ma'allah, adab kepada Allah. Wal adabu ma'allah wa husnul inqiyad ilaihi bi iqa'i kulli harakatin ala muqtada taqdimihi wa ijlalih wal haya'u min. Bagaimana kita berakhlak, beretika kepada Allah? Etika akhlak kita kepada Allah kita tunjukkan dengan apa? Dengan kepatuhan, ya, dengan kepatuhan kepada Allah, menyesuaikan gerakan kita, menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan tuntutan pengagungan dan penghormatan kepada Allah. Artinya menyesuaikan gerakan kita, perilaku kita sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhlak kita kepada Allah. Kita menyesuaikan akhlak kita kepada menyesuaikan akhlak kita sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal haya'u min. Dan orang yang berakhlak kepada Allah itu orang yang punya rasa malu di hadapan Allah. Ya. Punya rasa malu di hadapan Allah. Jadi malunya tidak hanya di hadapan manusia. Kita insya Allah orang yang malu, ya. Insya Allah tidak ada yang berani buka aurat di depan sahibnya. Malu, izin. Kita tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan tercela di hadapan manusia. Bahkan kalau tidak ada orang pun di ruangan ini kecuali hanya CCTV, kita tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Lu ono CCTV, ya. Mungkin antum mau ngupil-ngupil, haya, lu ono CCTV, karena ada merasa mengawasi. Bagi seorang muslim yang berakhlak kepada Allah, dia tidak hanya merasa diawasi oleh manusia,
tapi dia juga merasa diawasi oleh Allah, sehingga muncul rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, karena seringkali kita ini kalau sudah tidak ada orang, tidak punya rasa malu, menjadi manusia yang malu-maluin. Antum sudah tidak ada orang, pegang gadget, ada internet, ada kesempatan membuka gambar-gambar yang tidak baik, gambar-gambar porno. Bagi orang yang punya rasa malu di hadapan Allah, tidak berani dia buka. Haya, kenapa? Allah ngelihat saya. Malaikat mencatat, malaikat melihat saya, izin saya. Kalau saya izin dilihat oleh manusia, kenapa saya tidak izin ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan saya, yang memberi rezeki kepada saya, yang mengatur hidup saya. Jadi seorang muslim berakhlak kepada Allah, dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Itu ciri orang muslim yang berakhlak. Apa yang dicintai oleh Allah dia cintai, apa yang dibenci oleh Allah dia benci. Begitu juga rasa takutnya kepada Allah. Itu orang yang berakhlak. Rasa takutnya kepada Allah lebih besar daripada rasa takutnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa raja'an wa tawakkulan wa isti'anatan. Begitu pula rasa harapnya, tawakalnya, mohon hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Termasuk orang yang galil adab. Ente minta sesuatu bukan kepada Allah, padahal hanya Allah yang bisa memberi. Datang kepada makhluknya, tawakal kepada makhluknya, hatinya bersandar kepada makhluk. Itu namanya galil adab. Makanya orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, itu disebut orang yang tidak beretika. Ya, berdoa kepada selain Allah, dia tidak beretika. Wong tempatnya doa itu Allah, yang bisa memberi ijab, yang bisa memberi segala sesuatu adalah Allah, yang mengabulkan itu Allah. Lah kok Allah diabaikan? Ila ghairi dzalik. Wa fil muqabil fa inna a'dhama al-isa'a an yaltafita ila ghairihi. Maka sebaliknya, orang yang hatinya berpaling dari Allah atau menuju kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakan dia, yang memberi rizki, yang mengatur hidupnya, dan di tangan Allah segala sesuatu yang manfaat ada di tangan Allah. Hanya Allah yang bisa menurunkan manfaat, hanya Allah yang bisa mencegah kemudaratan. Segala-galanya adalah di tangan Allah, semuanya dari Allah, nikmat dari Allah. Malah Allah diduakan. Maka hati-hati dalam interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan lisan kita, di hadapan Allah harus beradab. Alla yaqula illa ma fihi ta'dhimu ilahi wa maulah. Jangan sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat kecuali kalimat yang di situ ada pengagungan kepada Allah. Wa alla yantiq illa bima yuhibbuhu wa yardah. Orang yang berakhlak kepada Allah itu, dia tidak mengucapkan kalimat kecuali yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Kenapa? Lisan ini siapa yang menciptakan? Allah. Ya, ente tahu harganya lisan ini berapa? Ada pernah jualan lisan? Tahu harganya lisan ini? Tapi bisa bayangkan murah apa mahal? Allahu Akbar ya akhi. Coba antum lihat saudara-saudara kita yang enggak bisa berbicara. Ya, tidak bisa berbicara. Ya, kalau antum bayangkan betapa, ya, bagi kita betapa beratnya hidup mereka. Antum dikasih uang 1, 2, 3 miliar, tapi dibuat bisu, tidak kelem, ya, tidak mau, tidak enak. Ya, atau diberi dunia dan seisinya, tapi lisannya, lidahnya nggak bisa ngerasa apa-apa. Mau antum? Hah? Tak mau ya akhi. Buat apa sogi? Uang ada di mana-mana, dak iso rasa sego pecel, dak iso dirasa dong. Ya. Dak iso ngerasa makanan apapun. Yakni nikmat azimah. Bisa berbicara, bisa berkomunikasi,
bisa merasa lidah kita, maka bentuk terima kasihnya kita kepada Allah adalah tidak memanfaatkan lisan kita kecuali mengucapkan kalimat yang diridhai oleh Allah. Kalau kita mau macam-macam, sewaktu-waktu Allah ambil kemampuan berbicara, nangis kita, ya, sakit. Maka orang yang berakhlak di hadapan Allah itu tidak ngomong sing kotor-kotor. Ini saya ingatkan, makanya antum silakan bermain, silakan beraktivitas, silakan kumpul-kumpul, ya. Kecuali dalam masa pandemi ini harus ada protokolnya, ya. Silakan, tapi jaga apa? Jaga lisan, ya. Lisan dijaga. Kata-kata kotor, kalimat-kalimat yang tidak baik itu jangan sampai terucap. Tunjukkan bahwa kita adalah hamba yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah. Karena terkadang kita ini kalau sudah kumpul kemudian beraktivitas, itu kadang-kadang lisan itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Termasuk ikhwani fillah, adab lisan kita di hadapan Allah itu jangan gampang ngomong wallah, ya. Jangan gampang ngomong wallah. Wis ta, Allah itu maha agung, ya akhi. Allah itu maha mulia, agung, ya akhi. Orang mukmin yang betul-betul mengenal Allah, disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Lah kita orang tidak, titik-titik wallah. Allah dibawa kemana-mana, seakan-akan Allah itu tidak punya keagungan, kemuliaan, ya. Itu harus yang sudah terbiasa dikurangi, ya. Yang sudah terbiasa dikurangi. Dan hati-hati loh, ya, kalau kita ini selalu ngomong wallah, itu berarti kita merasa tidak dipercaya, ya, merasa tidak dipercaya. Jangan-jangan memang karena kita ini pendusta, kadzab, ya. Sehingga semua harus didukung dengan wallah. Loh ente ini manusia tidak dipercaya tak? Orang kalau dipercaya dia tidak ngomong wallah, orang sudah iya, ya. Jadi hati-hati orang ngomong wallah, ini hal yang perlu kita waspadai, ya. Jadi lisan itu harus kita jaga. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya, qawlan sawaban. Ucapkanlah kalimat yang baik, yang benar, ya. Maka lawan dari adab lisan kepada Allah, yang mana lisan itu adabnya dia gunakan untuk mengucapkan kalimat yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya, orang yang tidak beradab lisannya kepada Allah adalah orang yang berani melecehkan ayat-ayat Allah. Itu galil adab itu, ya. Ayat-ayat Allah dilecehkan, insya Allah tidak ada di antara kita, ya. Itu hanya perbuatannya orang munafik. Kalau sudah orang berani melecehkan ayat-ayat Allah, melecehkan syariat Allah, dia tahu itu syariat tapi dia kemudian berani melecehkan, itu tidak dilakukan kecuali orang munafik. Insyaallah tidak ada kita. Tapi yang ada ini, saya kira bukan kita ini yang ada di sini, di luar sana, ya. Khawdhan wa la'iban, orang yang guyonan dengan ayat-ayat Allah. Guyon tapi dengan ayat-ayat Allah. Antum pernah dengar apa enggak? Sering. Ada yang berani mengatakan, saya enggak dengar Ustaz, saya pelakunya, ya. Na'udzubillah. Hati-hati ikhwan. Saya katakan silakan bercanda, ya. Kalau bahasa kita softo, silakan. Jangan berdusta dan jangan membawa ayat-ayat Allah. Jangan bercanda dengan ayat Al-Quran. Jangan bercanda dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan bercanda dengan hal-hal yang disakralkan, yang dimuliakan, yang diagungkan dalam agama kita, termasuk dengan malaikat. Ojo softo. Kalau bercanda, hindari itu, karena itu termasuk pelecehan terhadap agama Allah, dan itu sikap yang kita sebut dengan galil adab sama Allah. Pokoknya kalau sudah softo, guyon, hati-hati, jaga, jangan pakai agama, jangan bawa agama, jangan menyebut nama-nama malaikat, ya, apalagi Rasul, ya, jangan pakai, jangan softo dengan apa. Yang sering kan malaikat kadang-kadang dibuat guyonan, itu berbahaya. Ada satu kisah, ikhwani fillah, ada seorang yang biasa bercanda. Ini kalau kelewat batas candanya dia biasa bercanda, biasa softo, guyon. Duduk di satu majlis, disampaikan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan keutamaan duduk di majlis ilmu. Nabi SAW menyatakan bahwa orang-orang yang duduk di majlis ilmu itu akan didatangi oleh malaikat. Majlis ilmu itu majlis yang didatangi, dihadiri, dicari oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu bahkan Allah, Nabi SAW menyebutkan Allah menciptakan malaikat khusus mencari majlis-majlis ilmu. Jadi tugasnya hanya mencari majlis-majlis ilmu. Kalau mereka berjumpa dengan majlis-majlis tersebut, maka malaikat-malaikat itu akan turun. Ketika disampaikan hadis Nabi SAW, ada seorang yang kemudian dia berdiri, ya, kan Nabi menyampaikan malaikat-malaikat turun mengepakkan sayap-sayap mereka, jadi dipenuhi malaikat. Ketika disampaikan hadis itu, dia berdiri kemudian berjalan jenjit sambil mengangkat jari-jari kakinya. Ya, tahu jenjit ya? Ditanya sama sahibnya, ente kenapa jalan kayak gini? Takut nginjek sayapi malaikat. Guyon dia. Apa yang terjadi? Ini kisah nyata. Apa yang terjadi? Ternyata Allah Azza wa Jalla menghukum dia di dunia, kakinya tidak bisa dikembalikan dalam posisi semula. Jadi jenjit terus jalannya dia. Softonya dengan malaikat. Hati-hati. Ini termasuk adab kita, adab lisan kita. Ya, jaga omongan, jaga candaan kita, guyonan kita. Jangan membawa-bawa agama, membawa sesuatu yang disakralkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasabbullahil azim, mencela Allah, naudzubillah. Itu insyaallah tidak mungkin. Tapi banyak loh saudara-saudara kita yang mencela Allah, baik secara langsung atau tidak langsung. Antum bisa memberi contoh di antara kata-kata yang mencelah Allah itu apa? Mengatakan apa? Kata-kata yang termasuk mencela Allah. Ada enggak orang Islam yang mencela Allah? Ada apa enggak? Ya ada. Orang yang beragama KTP-nya Islam mencela Allah, ada. Ya. Sabbullah. Contohnya gimana? Mengatakan apa? Allah tidak adil. Ya. Ini takdir tidak adil buat saya. Tuh, hati-hati. Ya. Ada orang-orang seperti itu. Ketika diberi musibah, diuji oleh Allah dengan berbagai macam musibah, lalu dia protes. Bahkan dia mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan seakan-akan Allah itu tidak adil, tidak bersikap bijak kepada dia. Ya. Salahku apa? Padahal salah nih. Ya. Kan kita orang kan suka ngomong gitu. Salah saya apa ya Allah?
Loh, dak eling. Ya. Jadi hati-hati kalimat-kalimat yang di balik kalimat itu, walaupun tidak secara terang-terangan, di balik kalimat itu ada celaan, hinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah itu tidak bijaksana, Allah tidak punya sifat hakim, bahkan seakan-akan Allah itu tidak rahman, tidak rahim. Allah itu menzalimi dia. Ya. Itu salah satu ucapan orang-orang yang tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala maratibil adabi ma'allahi subhanahu at-tauhid. Adab tertinggi seorang hamba kepada Allah itu ketika dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya, dalam niat-niatnya. Ya. Itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Kemudian ikhwani fillah, sikap pun demikian. Orang yang bermaksiat kepada Allah itu sedang menunjukkan sikap tidak beradab di hadapan Allah. Kenapa demikian? Kenapa orang yang bermaksiat disebut orang yang sedang menunjukkan sikap tidak beradab di hadapan Allah? Kenapa? Antum sudah minum kopi? Sudah minum kopi? Itu kopi apa jahe itu? Kopi jahe. Loh, tambah itu harusnya buat fresh itu. Kenapa orang bermaksiat itu disebut orang yang tidak beradab, tidak berakhlak kepada Allah? Nah, karena melanggar perintah. Kenapa orang melanggar perintah tidak disebut beradab? Karena juga butuh fresh ini. Tidak menghadirkan muraqabatullah. Ibaratnya orang yang bermaksiat kepada Allah itu sedang apa? Meremehkan pandangannya Allah. Allah kan lihat dia, tapi tidak dianggap pandangan Allah ini. Itu namanya galil adab. Ente disof sama gurumu, tapi yang kondokonan. Disebut apa ente? Hah? Dikaplok. Ya, dikaplok. Tapi kan kita pernah ngelihat itu videonya itu kan? Antum pernah lihat itu? Oh, jadi tiru loh ya. Oh, jadi tiru. Antum kan pernah lihat itu? Sampai viral itu. Sampai seperti itu moral anak saudara-saudara kita di kelas itu. Orang semua melihat tuh galil adab orang ini. Padahal gurunya itu sebagai orang yang lebih tua, bukan orang yang memberi nikmat kepada anak itu. Lah itu hanya dia yang memberi nikmat. Bahkan ya, selain kenapa orang yang berbuat maksiat dia katakan tidak beradab kepada Allah? Karena dia meremehkan pandangan Allah. Dia meremehkan pengawasan Allah. Dia lebih takut, lebih menghormati, lebih mengagungkan pengawasan manusia daripada Allah. Seperti contohnya tadi, kalau ada CCTV, orang tidak berani macam-macam. Lu hati-hati ono CCTV lo yo. Kadang-kadang ada sahibnya mau berbuat macam-macam, ono CCTV. Ya. Manusia diagungkan, Allah dia apa? Dia remehkan. Itu namanya galil adab. Kita orang ini kalau maksiat sedang galil adab sama Allah. Begitu juga orang yang bermaksiat itu dianggap orang yang tidak beretika di hadapan Allah. Kenapa? Kenapa? Selain dia meremehkan pengawasan Allah, bismillah. Kenapa? Karena dia bermaksiat dengan menggunakan nikmatnya Allah. Ya. Orang yang bermaksiat, dia sedang menggunakan nikmatnya siapa? Allah. Orang yang maksiat matanya, pada saat dia bermaksiat, dia sedang menggunakan nikmatnya siapa? Nikmat Allah yang sedang dimaksiati. Beradab apa galil adab itu? Galil adab.
Kita sedang mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah. Pada saat kita mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah, kita sedang menggunakan nikmatnya Allah untuk melanggar, membuat marah Allah. Dan pada saat kita melanggar, atau pada saat kita tidak memfungsikan nikmatnya Allah dengan baik, bermaksiat dengan nikmatnya Allah, yang ngasih nikmat sedang melihat kita, itu pun kita abaikan. Loh yo galil adab. Jadi manusia bermaksiat itu dia sedang menunjukkan tidak etikanya dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, bermaksiat wal mujahara bil isyan wa muharabatur rahman. Apalagi kalau sudah maksiat, kemudian maksiatnya disebarluaskan. Oh iki lho nemen. Ya. Sudah maksiat, tapi kemudian dia banggakan maksiatnya. Orang bermaksiat itu sudah menunjukkan tidak etika tidak sikap yang tidak menunjukkan etika di hadapan Allah. Itu sudah menunjukkan sikap buruk di hadapan Allah. Lebih buruk lagi kemudian dia sebarluaskan maksiatnya. Dan itu hati-hati. Itu salah satu sarana seseorang itu akan diazab, disiksa dan tidak dimaafkan oleh Allah kalau dia sudah berani terang-terangan. Makanya saya katakan, ya, ini bukan ajakan untuk maksiat. Maksiat, kita maksiat sembunyi-sembunyi pun, tadi antum harus ingat, ketika saya bermaksiat saya sedang dilihat oleh Allah. Ketika saya sedang bermaksiat saya sedang menggunakan nikmatnya Allah. Kalau kemudian saya tetap melanggar, berarti saya meremehkan pandangan Allah. Dan betapa kerdilnya kita, kejinya kita menggunakan nikmat Allah untuk mendatangkan murkanya Allah. Ya. Kalau orang bermaksiat sendirian, itu sudah tidak beradab di hadapan Allah, maka jangan ditambah dosa kita, jangan didobeli dengan disebar luaskan. Kalau sudah maksiat tidak ada yang tahu, sudah tutupan, ditutup, jangan disebarluaskan. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Semua umatku ini akan dimaafkan oleh Allah. Potensi dimaafkan itu besar, kecuali orang yang terang-terangan. Siapa orang yang terang-terangan ya Rasulullah? Orang yang di malam hari bermaksiat kepada Allah dan tidak ada yang melihat dia kecuali Allah. Sudah Allah tutup maksiatnya, tapi di pagi hari dia ceritakan kemaksiatannya di hadapan orang lain. Allah murka itu. Tadi malam anak ngesuf iki, oh masya Allah, wah, ikut double. Termasuk ikhwani fillah, jangan menggunakan nama Allah untuk maksiat. Ya, ngelihat auratnya perempuan, masya Allah. Oh hati-hati, hati-hati. Ya, kalau sampai kita melakukan itu, wallahi segera kita bertaubat pada Allah. Itu melecehkan Allah Azza wa Jalla. Atau mau berbuat maksiat pakai bismillah. Ya, itu yang saya katakan, jangan guyon saja, jangan menggunakan agama Allah apalagi bermaksiat. Guyon saja, jangan pakai namanya Allah apalagi berbuat maksiat. Maka jangan terang-terangan lek wis gawe dosa, jangan disebarluaskan. Ya. Apalagi naudzubillah mengajak orang. Kalau sudah berbuat dosa, sudah tidak ada yang tahu, simpan itu. Taubat kepada Allah. Tidak perlu dibanggakan. Ya. Kan kadang-kadang saudara-saudara kita ingatkan, ada yang bangga dengan masa lalu buruknya. Aku biyen iki peminum, oh nomor 1 aku nang sasa iki. Anak iki anak loh. Anak, tapi ngumbar maksiat, bukan prestasi. Maka ingatkan ya akhi, stop. Aib inti jangan dibuka-buka. Ojo bangga dengan aib.
kecuali kita bercerita tentang aib kita dalam rangka untuk memberi pelajaran. Aku biyen koyok ngini sengsara, saya dulu seperti ini sengsara, saya dulu gini dan itu. Dia cerita, tapi dalam rangka apa? Dalam rangka memberi nasihat, dalam rangka agar orang lain bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lakukan. Maka ikhwani wa fillah azzallahu ayyakum, itu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hati kita. Etika hati apa? Rasa cinta kita kepada Allah lebih tinggi, lebih besar. Ya, rasa takut kita kepada Allah lebih besar daripada rasa takut kita sama makhluk Allah. Kemudian etika hati kita kepada Allah, yakni selalu bersandar hanya kepada Allah, meyakini bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah. Ya. Jangan menduakan Allah. Begitu juga etika lisan kita di hadapan Allah, ngomongnya dijaga, ngomongnya yang baik, ngomongnya yang bagus. Begitu juga sikap kita kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Ya. Jangan terang-terangan atau jangan menyebarluaskan kemaksiatan kita, apalagi ngajak-ngajak orang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Terakhir, sebagian ulama ada yang meringkas akhlak kepada Allah itu. Yang pertama, talaqi akhbarillahi bitasdiq. Jadi menerima semua informasi yang datang dari Allah itu dengan membenarkan semua informasi yang datang dari Allah, membenarkan Al-Quran, membenarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, dibenarkan dulu. Itu akhlak kita kepada Allah. Jangan menolak ayat, jangan menolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian talaqi ahkami bitanfid wa tatbiq, menerapkan hukum-hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu termasuk akhlak dan etika kita kepada Allah. Yang ketiga, talaqi aqdari bisabri war ridha, menerima keputusan Allah dengan sabar dan ridha. Diuji oleh Allah, sabar, karena dia tahu Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Allah menguji dia untuk kebaikan yang lebih besar. Begitu juga dia ridha, karena Allah tidak akan menzalimi dia. Apapun yang diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hidup ini pasti apa? Pasti diuji. Ya. Pasti diuji. Jadi antum jangan membayangkan hidup ini enak terus. Ya. Jangan berkhayal hatta antum jadi orang soleh. Ada saudara-saudara kita yang gak faham tentang tabiat kehidupan. Ustadz, kenapa saya diuji Ustadz? Saya ini sudah sholat malam, sedekah, bla 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 bla, kok diuji terus? Dikiranya kalau sudah sholat malam, taat, tidak bermaksiat, terus hidupnya langsung seperti di surga. Ya enggak. Dunia ini tempatnya apa? Ujian. Dunia ini tempatnya ujian, antum harus ingat itu. Jadi tidak ada khoyal, rep seneng terus itu khoyal. Antum hidup mau senang terus, itu tidak mungkin hidup di dunia. Senang terus itu di mana? Di surga. Ya. Dunia ini tempatnya ujian, maka kesabaran dan keridhaan itu harus kita jaga. Mana dalil bahwa hidup ini pasti ujian dan tabiat dari kehidupan itu adalah ujian? Dalilnya apa? Saf kedua ke belakang. Saf pertama ojo, ini hafal-hafal Quran. Dalilnya apa? Dalil bahwa hidup ini adalah ujian dan tabiat kehidupan adalah ujian. Itu tabiat. Kau antum tahu tabiat ya? Tabiat itu sesuatu yang melekat. Jadi kalau hidup di dunia pasti ada ujian. Ya, tabiat itu bukan emosi ya. Nanti tabiat kehidupan. Mana dalil ya?
Yang pernah hafal juz 29 siapa? Hampir semua ya. Arisat 30 juz hafal. Ya Pak, juz 29 di dalam surat Tabarak Al-Mulk. Walladzi khalaqal, iya, coba artinya huwallazi khalaqal alladzi, na'am, khalaqal, tarjim. Sesungguhnya khalaqal mauta menciptakan kematian dan kehidupan. Iya. Dia kedua untuk Liyabluwakum, untuk menguji, dikasih bala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi kita orang hidup liyabluwakum. Ini penting saya tekankan, karena kadang-kadang orang itu berharap dalam kehidupan ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seneng terus, sukses terus. La ya akhi. Makanya seorang muslim harus siap dengan dua senjata, as-sabru war ridha, sabar dan keridhaan. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.